Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep olahan tepung beras ketan yang super simple, mudah dan enak. Tampilannya sangat cantik dan menarik, jadi sangat cocok untuk ide suguhan maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, siapkan 75 gram gula merah. Kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Lalu 2 lembar daun pandan. Selanjutnya tambahkan 50 ml air mineral atau bisa juga diganti dengan santan. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai gula larut dan mendidih. Setelah gula larut dan mendidih, selanjutnya masukkan 150 gram kelapa parut kasar. Gunakan kelapa parut setengah tua. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai dengan kadar air menyusut. Gunakan api sedang saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Ini kita masak terus sampai kadar air menyusut atau kelapa menjadi matang. Setelah kadar air menyusut dan kelapa sudah tanak, selanjutnya matikan api kompor, lalu kita angkat dan dinginkan. Setelah unti kelapa dingin, selanjutnya kita bulat-bulatkan. Kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Langkah berikutnya, siapkan 200 gram tepung beras ketan, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, ini opsional bisa dilewatkan. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 150-160 ml air hangat. Untuk air tuangkan secara bertahap. Lalu ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan spatula terlebih dahulu. Selanjutnya tuangkan kembali untuk sisa air. Nah, ini kita bisa uleni menggunakan bantuan tangan hingga kalis seperti ini. Kira-kira untuk tekstur adonannya seperti ini. Selanjutnya tambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata, selanjutnya ambil sedikit adonan. Di sini saya gunakan setengah sendok makan. Selanjutnya ini kita bulatkan. Setelah cukup bulat, kemudian bisa dipipihkan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya masukkan unti kelapa yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Lalu bulatkan kembali. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai dibulatkan, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 150 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu 100 gram gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 600 ml santan. Tuangkan santan secara bertahap, kemudian ini kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan whisker. Supaya lebih harum bisa ditambahkan dengan sedikit pasta vanila. Atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur adonan encer. Selanjutnya tuangkan adonan ke dalam cetakan kue talam. Tuangkan adonan setengah tinggi dari cetakan. Jangan lupa cetakan diolesi dengan minyak sayur.
Selanjutnya ini kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 10 menit, selanjutnya ambil kue bugis yang sudah dibulatkan sebelumnya tadi, kemudian timpa di atas lapisan yang pertama seperti ini. Lakukan hingga selesai, kemudian kukus selama 20 menit. Selama mengukus jangan lupa setiap 5 menit sekali dibuka untuk tutupnya supaya kuenya tidak melebar. Nah, ini di sini saya tuangkan kembali untuk adonan yang putih atau adonan santan. Selanjutnya ini kita kukus kembali. Jangan lupa setiap 5 menit sekali dibuka tutup. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 75 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan maizena. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian 1/4 sendok teh jeli bubuk. Selanjutnya 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuangkan 300 ml air mineral. Untuk air bisa diganti dengan susu cair full cream. Lalu ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut. Setelah dirasa gula pasir larut, selanjutnya masak sampai setengah menggumpal. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Setelah setengah mengental seperti ini kita bisa matikan api kompor. Lalu kita aduk terus, tunggu hingga setengah hangat. Setelah adonan hangat, kemudian tambahkan 2 sendok makan mentega putih. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata hingga membentuk adonan yang kalis. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur adonannya kalis. Setelah cukup kalis, selanjutnya bagi menjadi beberapa bagian, kemudian tambahkan pewarna makanan, lalu masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Untuk spuitnya di sini saya gunakan 104. Selanjutnya untuk adonan langsung bisa kita aplikasikan. Aplikasikan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini kita bisa tambahkan durinya. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, ini saya sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya untuk motif yang kedua, semprotkan adonan mengelilingi kue seperti ini. Lakukan hingga selesai hingga tertutup. Pastikan kue bugisnya tertutup dengan adonan. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk yang terakhir, tambahkan motif bunga di atasnya seperti ini. Ini menggunakan adonan sisa yang saya tambahkan dengan tepung tapioka. Lakukan hingga selesai, kemudian ini kita kukus kembali selama 20 menit. Gunakan api sedang saat mengukus. Jangan lupa setiap 5 menit sekali dibuka tutupnya. Kemudian untuk sisa adonan saya tambahkan dengan pewarna coklat. Saya siramkan di pinggirannya seperti ini. Kita kukus kembali sampai benar-benar matang. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian ini kita bisa angkat dan dinginkan. Setelah kue dingin, kemudian bisa dikeluarkan dari cetakan dengan cara sedikit ditekan untuk pinggiran cetakan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk pengemasan bisa menggunakan mika puding telur ceplok seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai.
Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 21 buah. Ini untuk kue Bugis mandi sukulen siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kulit luarnya kenyal, sedangkan untuk dalamnya lembut. Untuk rasa, gurih, manis, legit, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.